Halo Bang Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini menjelang waktu Jumat. Jadi kita udah siap-siap juga mau berangkat Jumatan. Kita kasih penjelasan dulu tentang video yang kemarin ya Bang Dah. Jadi gini Bang Dah, saya kan penjual mobil. Nah, jadi ada teman saya yang nama Slamet itu dia memposting dan postingannya itu ada yang nawar. Lalu yang nawar itu rupanya bernama Fadli dan si Fadli itu rupanya penipu. Nah, jadi si Fadli itu dianya itu em, berpura-pura sebagai pembeli mobil yang diposting Bang Selamat tersebut. Nah, dan setelah negosiasi sudah terjadi di situ dan Bang Selamat ini buka di angka 98 misalnya, dan jadinya dealnya itu di angka 95 dengan si Padli yang kita tidak tahu rupanya penipu itu tadi. Dan si Padli itu memasukkan barang itu ke orang yang niat beli juga, tapi dengan harga yang jauh di bawah standar kami. Nah, pasarannya masih 90 tapi dijual 70-an juta. Jadi si pembeli yang lain tuh berminat sekali untuk membeli unit ini itu tadi. Dengan pasaran 90 ini dijual hanya dengan harga 70 jutaan. Jadi si Fadli penipu ini sudah deal dengan Bang Selamat ini tadi dengan harga 95 juta. Lalu dengan bodohnya ataupun dengan mudahnya ditipui si kawan tadi ini tuh dengan luguhnya ya, maaf tadi saya bilang bodoh, dengan luguh karena saya terbawa marah juga. Dengan luguhnya si kawan ini tadi dimintain foto mobil dikasih, dimintain foto STNK BPKB, semua dokumennya dikasih. Dan si Fadli itu untuk diteruskan ke pembeli yang aslinya dengan harga 70 juta. Jadi si pembeli itu dokumen lengkap, karena harga kok murah kali, dia nanya dokumen lengkap kah, ini lengkap kah. Jadi dokumen lengkap, plat hidup ini itu macam. Jadi si pembeli ini tertarik lah. Jadi si Fadli itu membuka harga dengan harga 75 juta. Lalu ditawar menjadi 74, ditawar lagi sehingga jadinya 72 juta. Terus si pembeli yang asli tadi ini berangkatlah dari kediamannya itu berposisi di Aceh Lok Somawi. Berangkat dari jam 9 malam sampai sini itu kira-kira jam 3 sore. Nah, jam 3 sore sampai sini. Luar biasa, itu ongkos pergi balik sekitar 3 juta sekali berangkat, 1,5 juta. Jadi jauh-jauh dia datang untuk melihat cek unit mobilnya, dan saya pun bingung, dia datang lihat mobilnya tidak ada tawar menawar, tidak ada begini. Rupanya di situ si Selamat ini tadi dianya itu sudah buat perjanjian sama si Fadli ini yang tidak tahu dianya itu penipu. Nah, jadi buat perjanjian bahwasannya nanti yang dagang yang begini gitu soal harga itu nanti urusannya di saya, di Fadli itu tadi lah. Jadi saya suruh diam saja. Tapi saya kok makin kesini makin aneh gitu kan. Terus begitu di akhirnya untungnya abang itu waktu pas mau transfer, dianya itu bilang nanya sama saya, "Bang, abang kan yang punya mobil. Jadi ini sudah benar nomor rekeningnya." Rupanya nomor rekeningnya tuh beda. Jadi saya tanda tanya lah, kalaupun itu Bang Fadli beneran tidak menipu, kenapa tidak pakai nomor rekening saya, lalu nanti selebihnya saya kirim ke dia uangnya. Ibaratnya mobil saya itu di harga 95 juta, lakunya sama dia 100. Jadi kan 5 juta tinggal saya keluarkan untuk saya kirim ke Bang Fadli. Tapi ini kok semua mau dikirim ke sana, kenapa tidak ke saya yang pemiliknya kan? Nah, jadi dari situ saya langsung tanyakan, "Bang, berapa harga mobil ini ditawarkan dengan abang? Oleh Bang Fadli ditawarkan berapa?" Saya tanya begitu kan. Baru dibilang dia, "Ini kami sudah deal di angka 72 net." 72 juta di mana nyarinya Bang? Ini tahun 2015 72 juta di mana nyarinya? Daihatsu saya tidak dapat, saya bilang gitu. Ini Toyota yang tipe tinggi, mana mungkin, bilang gitu kan. Dari situ terbodoh lah. Langsung kami cek, langsung saya suruh video call itu orang. Rupanya orang itu tidak berani angkat video call, banyak alasan begini begitu macam.
Ya begitulah. Nah jadi rupanya, singkat cerita, saya tanya, ini sebenarnya yang mau beli siapa bang, saya bilang gitu kan. Ini yang mau beli rupanya adiknya dari si pengecek mobil tadi nih, dan dia diutus datang untuk mengecek mobil. Nah jadi datang Bang Selamet, kawan saya tadi yang tidak tahu apa-apa, dia mengira Bang Fadli ini si pembeli, dan yang datang ini utusan untuk ngecek. Nah, rupanya bukan, udah diadu domba kita ini. Rupanya si Fadli ini bilang sama si pembeli yang asli ini bahwasan dia pemilik mobil utama. Begitulah ceritanya, makanya jadi riwet kemarin kan. Karena sekarang memang lagi musimnya. Kemarin tuh sempet ada juga kejadian kayak gini tuh tentang masalah lembu. Nggak jauh dari sini sih orangnya, di sekitar sini juga. Itu sampai kasusnya sampai sebulan 2 bulan belum kelar-kelar. Karena ya itu tadi, barang sudah turun diantar, uang dikirim ke entah kemana nggak tahu. Ya pesan saya sih untuk dari sini tuh harus banyak mengenali sisi hal-hal yang akan kita hadapi tuh, ini penipuan kah, ini begini begitu macam, harus kita kenali kan. Soalnya zaman sekarang ini banyak kali modus-modus yang tidak kita mengerti kan. Jadi saran saya Bang dah, kita sebagai pembeli, kalau kita mau cek unit, cek lembu ataupun cek apapun itu yang mau kita cek, yang jaraknya itu jauh, memakan waktu, memakan biaya, sebaiknya sebelum semuanya itu terjadi, video call dulu Bang dah. Bahwasannya si penjual itu bisa menunjukkan barang dagangannya benar-benar di posisi dia. Jangan hanya cuman foto. Karena kalau foto ini, saya peringatkan sekali lagi, jangan percaya dengan foto. Karena kalau foto dia bisa ambil ataupun comot dari Facebook, dari media manapun. Si orang ada posting mobil, di situ banyak yang nawar, terus dia ambil deh fotonya, terus dia tawarkan dari inbox messenger ataupun via WhatsApp, dan dari situ ditawarkan dengan harga yang murah, bisa aja kena kan. Makanya dari situ si pembeli harus bener-bener apa ya, ini apa sih namanya, telitilah dalam melihat. Jadi ada baiknya itu dicek dulu media sosialnya benar apa tidak, bodong tidak, baru di video call. Kalau ada kontaknya di video call, jangan telepon biasa, di video call. Dia harus menunjukkan unitnya bersama dia, apakah itu lembu, mobil, apakah itu, terserahlah. Nah jadi, dan bagi si penjual, kalau ada pembeli yang seperti itu, haruslah apa ya, harus teliti juga, ini pembelinya serius enggak gitu kan. Jadi ya di video call juga, berani nggak dia memvideo call lalu menunjukkan identitas dia, berani nggak. Di samping itu nanti ada identitas KTP ataupun SIM dibarengkan gini di muka dia. Kalau benar dan masih logika semua ceritanya, ya fair-fair aja, suruh datang kan gitu sih. Cuman ya nggak ada masalah sih, selama kita yang punya unit dan transfernya pun di nomor rekening kita, itu masih aman-aman aja sih sebenarnya. Cuman biar apalah, biar supaya tidak sia-sia dalam langkah kerjaan hari itu, jadi ya harus saling komunikasi antara pembeli dan penjual ini. Bener nggak, bisa nggak, ini Facebooknya asli nggak, bodong nggak gitu. Ya gitu aja sih Bang dah. Jadi kemarin abang itu langsung pulang, kita hantar sampai Simpang Katarina untuk beli tiket, dia balik ke Aceh Lok Sumawi. Itu jauh kali Bang dah, Aceh ujung itu. Dia berangkat jam 9, jam 6 pagi itu baru sampai Medan. Dari Medan baru ke Kisaran. Rumah saya kan di Kisaran Asahan kan. Nah jadi begitulah Bang dah. Banyak hati-hati dan kenalilah. Dan yang terutama ya video call, dan apapun jenisnya, kalau Anda yang punya unit harus via pengiriman masuk ke nomor rekening Anda. Dan untuk menjaga agar si pembeli ini tidak tiba-tiba main kirim-kirim aja, karena kemarin tuh aku bingung banget, tiba-tiba dianya itu main kirim-kirim aja, dia tinggal kirim ya udah jadi itu masuk ke rekening mereka itu, yang si penipu itu. Dia tidak tanya-tanya dulu nomor rekening dari mana, ini dari mana, dia langsung aja, karena komunikasi dari sana kan udah tertipu dari awal, dia yakin ya udah dia kirimnya mau ke sana. Nah jadi sebelumnya itu si pembeli juga nggak salah untuk menanyakan, bang
Ini kalau nanti misalnya jadi via pembayaran gimana? Nah, ditanyakan langsung. Karena saya kan yang pemilik mobilnya, apakah cash ataukah transfer. Kalau transfer harus nomor rekening saya, dan kalau cash harus saya yang menerimanya. Tidak ada perantara apapun. Jadi begitu saja videonya, semoga ini sudah masuk waktu Jumatan juga. Semoga kita bisa ini ya, bisa waspada dimanapun kita berada. Oke Bang Daya, saya tutup videonya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.